karena hadisnya sahih, sunat kunut subuh selamanya. Tapi nanti Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, Utsaimin, Bin Baz, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abil Hadi, mereka tidak mengatakan kredibel hadis ini menjadi tidak sahih. Karena hadisnya tidak sahih, maka kunut subuh tidak sunat. Mana yang benar? Orang awam jangan ikut turun gelanggang, sebab kalau bukan pemain turun lapangan, kanjuruan tuh akibatnya. Hancur umat kalau yang bukan ulama ikut ngomong agama. Kata Ibnu Taimiyah, walaupun saya tidak kunut subuh, walaupun kita tidak meyakini sunatnya kunut subuh, kalau saya berjamaah dengan madhab Syafi'i yang kunut subuh, saya ikut kunut subuh. Ini di Indonesia ada bocah maren, imamnya kunut lempeng kayak begini. Lu siapa? Perbedaan pendapat para ulama tentang Al-Quran dan derivatnya ke bawah lebih dari 50 penyebab perbedaan pendapat. Wah, panjang. Sekarang hadis. Apakah setiap orang yang berkonsekuensi, berkomitmen ingin kembali pada hadis pasti sama? Belum tentu. Kenapa? Baiklah kita ambil kaidah awal, wal atharuna qasamu hadis sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Mayoritas ulama membagi hadis pada 3, sahih, dhaif dan hasan. Hasan dan dhaif berarti ada yang berbeda. Ketika sudah menentukan apa itu hadis sahih, mereka sepakat mana qalahu adlun tamud dhabti muttasil sanadi khairu mu'allanin wala syadin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, rawi yang adil, sempurna hafalan, kemudian bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Tapi mereteli yang 5 ini beda pendapat para ulama. Contohnya untuk menentukan seorang rawi apakah dia diterima atau tidak, itu beda pendapatnya luar biasa. Maka yang paling penting di sini adalah menghargai keyakinan saudaramu tentang pengabsahan hadis. Contoh Imam Abu Ja'far Ar-Razi yang sering saya contohkan. Imam Abu Ja'far Ar-Razi ini ada di dalam hadis kunut subuh, di mana hadis mengatakan bahwa Rasulullah lam yazal yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunianya. Di dalam rawi hadis ini ada yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi yang terima dari Rabi terima dari Anas bin Malik. Anas bin Malik Rasulullah SAW dikritik nih. Kita bisa percaya nggak laporan orang ini? Ternyata Abu Ja'far Ar-Razi diperselisihkan kredibilitasnya oleh sebahagian ulama, termasuk Asy-Syafi'i, termasuk Ibnu Hajar Asqalani, termasuk An-Nawawi. Dia adalah kredibel. Maka Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan laporan Abu Ja'far Ar-Razi diterima. Karena laporannya diterima, hadisnya sahih. Karena hadisnya sahih, sunat kunut subuh selamanya. Tapi nanti Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, Utsaimin, Bin Baz, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abil Hadi, mereka tidak mengatakan kredibel hadis ini menjadi tidak sahih. Karena hadisnya tidak sahih, maka kunut subuh tidak sunat. Mana yang benar? Orang awam jangan ikut turun gelanggang, sebab kalau bukan pemain turun lapangan, kanjuruan tuh akibatnya. Hancur umat kalau yang bukan ulama ikut ngomong agama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah, ini masalah apa namanya hadisnya. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang berjamaah dalam salat? Kata Ibnu Taimiyah, walaupun saya tidak kunut subuh, walaupun kita tidak meyakini sunatnya kunut subuh, kalau saya berjamaah dengan madhab Syafi'i yang kunut subuh, saya ikut kunut subuh. Ini di Indonesia ada bocah maren, imamnya kunut lempeng kayak begini. Lu siapa?
Kita sudah hebat, naik haji nggak kunut sono, kita nggak usah kunut-kunutan, ngikutin imam sono, jangan maksain. Kenapa? Al khilafu syarrun, berselisih itu tidak baik. Dan mana pelajaran ini? Pelajarannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ketika berada bersama Rasulullah itu di Mina sholatnya dua-dua. Yang pernah haji ya, di Mina kita sholatnya dua-dua, duhur dengan asar dua-dua, di jamak qashar. Itu Abdullah bin Mas'ud ikut. Tetapi ketika Utsman bin Affan jadi amirul hajjnya, mimpin haji di Mina sholatnya 4-4. Ada diskusi. Abdullah bin Mas'ud bilang dulu zaman Rasulullah dua-dua, tapi Utsman ke 4-4. Apakah Abdullah bin Mas'ud minggir? Enggak, dia tetap berjamaah, ikut 4-4. Ditanya sama yang lain, ya Abdullah, kenapa anda kan tahu Rasul di sini sholatnya dua-dua, Utsman 4-4, kok jamaah juga sama dia? Al khilafu syarrun, berselisih itu buruk, tidak baik. Ini kaidah. Jaga kejamaahan. 1, 2. Kesohihan satu hadis juga diperselisihkan karena ada persyaratan yang diterima oleh yang satu ditolak oleh yang lain. Contohnya antara Bukhari dan Muslim. Jangan dikira Bukhari dan Muslim sama, walaupun Muslim muridnya. Kata Imam Bukhari, satu hadis dianggap sebagai ittisal, nyambung kalau dua rawi, dua periwayat itu pasti diketahui bertemunya. Saya meriwayatkan hadis dari Ustadz Salahuddin, tahu memang ketemu saya, ada buktinya, saya kenal, saya bertemu. Kalau tidak bertemu, Imam Muslim menerima dua rawi yang baru diduga bertemu, itu dianggap sebagai muttasil, ittisalus sanad. Oleh Imam Muslim, Bukhari tidak mau sebab dia tidak memenuhi persyaratan Imam Bukhari. Mana yang benar? Orang awam bukan pemain, jangan turun gelanggang, panjuruan akibatnya. Oke, begitu sudah selesai, hadis disepakati, sahihnya oleh 2 orang atau 3 orang ulama, apakah kesimpulannya sama? Belum tentu. Contoh, kita sepakat ada hadis mengatakan ketika sholat itu rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, Rasul mengangkat kedua tangannya sebatas pundaknya, sahih. Tapi ada hadis sahih yang lain, rafa'a yadayhi furu'a udunaihi, sampai di 2 daun telinga, sahih. Gimana komprominya? Ada 4 langkah. Ini kalau orang bukan pemain mungkin nggak hafal juga. Kita kan pemain semua kan. 1, al-jam'u wat taufiq, gabungkan dan kompromikan, ambil satu kesimpulan. Yang kedua, an-nasikh wal mansukh, revisi atau penggantian. Yang nasikh diterima, yang mansukh disimpan. Yang ketiga, at-tajrih, apa? Adu, ditabrakkan, yang lebih kuat amalkan, yang kurang kuat tinggalkan. Yang keempat, tawakuf, stop, jangan dibicarakan. Ini ngambil 4 langkah ini kadang-kadang kita lupa. Nah, hadis tadi yang satu mengatakan tangannya sepundak, yang satu setelinga, bisa nggak dikompromikan? Ada ulama yang berusaha mengkompromikan, ada yang tidak langsung mengkompromikan, tapi langsung dibenturkan mana yang lebih kuatnya. Yang kompromi bagaimana? Dua-dua hadis ini sahih dan diterima, yang satu pundak, satu daun telinga. Jadi gimana? Bawahnya kena pundak, atasnya sedaun telinga. Jadi Allahu Akbar. Kalau ada yang sepundak, tidak apa-apa, masih ada hadisnya juga. Yang tidak ada hadisnya itu yang begini, ya. Naruh tangannya juga nanti. Wada'a yadahul yumna 'alal yusra 'ala sadrihi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya.
Jangan pikiran sendiri, taruh di sini. Itu di dada, tapi Imam Muslim di dalam sahihnya bikin bab sendiri. Hadis ini teksnya itu, tapi judulnya lain. Bab tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah tulang dada, di atas pusar. Itu Sahih Muslim judulnya itu. Kita mengamalkan itu berdasarkan pemahaman yang meriwayatkannya, pemahaman Imam Muslim. Maka kita naruhnya begini. Itu yang benar kata kita. Tapi kalau ada yang begini, biarin saja. Mungkin dia nggak baca judulnya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Habis ya? Oke, ini aja dulu. Lah pas jam 6. Saya baru 2. Saya sudah kumpulkan sebab-sebab perbedaan pendapat dan cara memecahkannya, cara menyikapinya, tidak kurang dari 40 sebab perbedaan dalam satu buku. Cuman mohon maaf bukunya habis. Insyaallah mungkin bulan depan terbit lagi, karena saya bikin cuma sedikit. Kita tunjukkan betapa amaliyah kita sudah benar, jangan ragu-ragu. Mereka juga biarkan yakin dengan kebenarannya. Jangan sibukkan menilai amal saudara kita. Yang harus adalah bagaimana kita tetap menjaga, mengamalkan yang benar menurut kita, dan menghargai saudara kita yang berbeda. Pengertian ukhuwah Islamiyah itu tidak lain dan tak bukan, namanya persaudaraan, rasi bukan satu kan. Namanya persaudaraan bukan satu. Kalau satu orang bukan persaudaraan, pendirian itu mah. Sendirian. Berarti persaudaraan itu adalah karena ada beberapa orang kemudian mengaku sebagai saudara. Ada beberapa mazhab mengaku sebagai saudara. Ada beberapa aliran mengaku sebagai saudara. Tapi waspada, ada juga nanti aliran-aliran madhab-madhab yang tidak bisa diterima dan dianggap sesat. Kenapa? Karena menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Walaupun kelihatannya benar, kalau dia tidak punya hak, tidak bisa dibenarkan. Ada orang yang memang pinter nyopir tapi tidak punya SIM. Sedapat mungkin jangan nyopirlah, nanti kena polisi. Ya, ada orang lah pinter lah gitu, pinter, tapi dia tidak punya suratnya. Jangan turun gelanggang, sebab lapangan ini hanya buat mereka yang sudah jadi anggota dan pemain. Walaupun kamu pinter, main bola lah di pinggir jalan, jangan turun di lapangan sebab kamu gak punya kaos seragamnya. Itu kira-kira. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.